Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching, di mana saya Sutari sebagai observer, kemudian Rini sebagai coach dan Intan sebagai coaching. Sebelum pelaksanaan coaching, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi bersama coach kita kali ini, yaitu Bu Rini dan Jose. Akan saya sampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Rini terkait dengan pelaksanaan coaching pada hari ini. Selamat pagi Bu Rini. Pagi Sun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, sebelum melakukan kegiatan coaching kita pada pagi hari ini, nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Bu Rini ya. Jadi pertama, nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian itu. Pada proses coaching ini nanti saya akan mengamati apakah yang dilakukan Bu Rini bersama coachingnya nanti sudah sesuai dengan rubrik atau belum, kemudian sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan tentunya bagaimana coach nanti mampu menggali potensi dari coaching lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot, betul ya Bu, dan bagaimana coaching kita nanti merespon pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa nanti ketika melakukan coaching nanti mengedepankan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Rini selaku coach ya. Kira-kira dalam proses coaching kali ini nanti Bu Rini ingin mengembangkan kompetensi apa Bu? Dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan. Jadi ketiga kompetensi itu nanti ada yang saya pilih, ada yang lebih spesifik saya tekankan. Mungkin saya akan mengajukan dalam pendengar aktif. Jadi tadi Bu Rini menyampaikan ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, pendengaran aktif, dan kemampuan mengajukan pertanyaan. Dan satu kompetensi yang spesifik yang ingin Bu Rini kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif. Dari Bu Rini sendiri yaitu indikator ketercapaian proses coaching kita kali ini itu apa? Indikatornya itu saya mengharapkan bisa memberi kesempatan kepada Bu Intan untuk bercerita dan mendapatkan solusi dari yang berasal dari diri kita sendiri ya Bu. Dan kompetensi yang saya harapkan indikatornya nanti Bu Intan mempunyai rencana aksi dan strategi apa yang nantinya akan digunakan, itu yang akan menjadi indikator saya. Baik Bu Rini ya, terima kasih atas jawabannya. Nanti setelah coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, bagaimana proses coaching nanti. Selanjutnya silahkan Bu Rini melakukan proses coaching bersama kita sebagai coachingnya ya. Waktu dan tempat saya silahkan kepada Bu Rini. Terima kasih Bu Intan atas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Intan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau begitu kita bisa bertemu lagi ya Intan pada kesempatan kali ini. Kira-kira apa yang ingin kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini ya Intan? Gini, saya ini akhir-akhir ini sedikit ada permasalahan ya. Nanti mau saya bicarakan dengan kita. Akhir-akhir ini saya itu merasa kelelahan, kurang fokus di dalam belajar. Kita merasa kelelahan dan kurang fokus dalam mengajar ya Bu. Itu ya Intan.
Baik, untuk percakapan kita kali ini kira-kira Bu Intan ingin mendapatkan apa ya? Maksud saya tujuan pembicaraan kita pada hari ini, Bu Intan. Jadi dalam seri kita hari ini yang biasa itu ingin mendapatkan solusi supaya saya itu lebih fokus dalam mengajar. Jadi Bu Intan ingin fokus dalam mengajar. Jadi itu ya Bu, akhir-akhir ini yang membuat Bu Intan tampak kurang bersemangat gitu ya Bu. Oke. Baik Bu, jadi indikator Bu Intan merasa kurang bersemangat ya Bu. Sehubungan dengan tujuan tersebut, dari skala 1 sampai 10, Bu Intan merasa bersemangat dalam mengajar itu dan mengerjakan tugas-tugas tambahan. Bu Intan itu ada di angka berapa atau di level berapa ya Bu? Untuk saat ini masih di angka 6 karena saya sendiri ini kan akhir-akhir ini kan disibukkan dengan ini mengerjakan bos, ada tugas tambahan di KPAI dan persiapan tes ini ya Bu. Jadi kondisi saya sekarang ini masih di angka 6. Jadi saya itu fokusnya saya itu malah di tugas tambahan daripada di tugas utama mengajar ini Bu. Oke, sekarang menurut Bu Intan, indikator kefokusan Bu Intan itu ada di level berapa sekarang? Saya tidak muluk di angka 10 ya, sudah di angka 8 atau 9 itu bagi saya itu sudah cukup bagi saya untuk fokus dalam pembelajaran. Berarti Bu Intan sekarang ada di level berapa? Sekarang kan masih di angka 6. Oh, masih di 6. Oke, seperti apa angka 6 angka-6-nya Bu Intan sekarang ini? Bu Intan bisa menjelaskannya? Angka 6 saat ini itu saya fokus saya itu malah tugas tambahan. Belum bisa konsentrasi penuh ke pembelajaran. Jadi saya kan inginnya ini kan di pemajaran materi tapi masih belum fokus ke situ. Kira-kira apa yang ingin Bu Intan lakukan untuk mencapai level 9 atau yang di atasnya tadi? Mungkin pertama kali yang saya lakukan itu adalah teknik stop dulu dengan mengajukan bulan penuh. Saya memberhentikan semua dulu segala aktivitas supaya saya itu bisa fokus ke tugas-tugas saya. Selain yang utama itu kan di tugas sebagai guru yang mengajar dan nanti tugas tambahan. Sekali ya Bu, kita sudah mencoba untuk fokus dan mengikuti rencana-rencana atau kegiatan-kegiatan tambahan tadi. Terus rencana Bu Intan untuk mengetahui kebutuhan Bu Intan dengan permasalahan yang Bu Intan alami ini, rencananya Bu Intan apa? Mungkin yang pertama kali saya lakukan itu adalah ke manajemen diri dan manajemen waktu supaya nanti antara tugas tambahan dengan tugas utama mengajar saya itu bisa sama-sama berjalan dengan baik. Oke, gitu ya Bu. Untuk strateginya apa Bu Intan punya ide atau gagasan yang lain selain itu? Ada Bu. Nah, mungkin saya akan berkolaborasi atau minta bantuan kepada rekan sejawat dulu ya yang diterima terdekat sama kepala sekolah terkait tugas-tugas tambahan ini yang membuat saya kurang fokus ke tugas utama mengajar saya. Gitu ya Bu. Berarti Bu Intan berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian dengan kepala sekolah ya Bu. Bagus sekali idenya Bu. Tetapi bagaimana dengan jangka waktu yang akan Bu Intan laksanakan? Untuk jangka waktu pastinya itu harus segera karena deadline semua tugas ini kan ada di minggu depan. Jadi mungkin akan saya mulai besok pagi setelah itu. Besok pagi ya Bu tepatnya. Baik Bu Intan, kira-kira ada lagi yang perlu dilakukan supaya Bu Intan ini lebih bersemangat lagi? Mungkin saya itu selain tadi kan selain juga mindfulness, kolaborasi, mungkin saya juga akan itu meminta bantuan teman-teman yang ada di bidangnya tadi supaya saya juga ketika mengajarkan tugas-tugas tadi itu merasa terbantu dan terbebani sendiri. Gitu ya. Kemudian apa komitmen Bu Intan terhadap aksi atau rencana Bu Intan? Tentu saja
menjalankan ini tindakan nyata untuk secepatnya rencana aksi rencana aksi secepatnya supaya permasalahan tadi saya itu juga segera terselesaikan. gitu ya kita. Baik Bu Intan, mestinya dalam rencana yang Bu Intan akan laksanakan ini pasti kan ada apa dan siapa yang akan membantu Bu Intan dalam menjaga komitmen tersebut Bu Intan. Ya Bu, tentu yang pertama itu adalah diri sendiri untuk tetap menjaga komitmen tadi ya Bu ya, supaya rencana aksi tindak lanjut saya tadi itu berjalan dengan baik, dan juga saya membutuhkan dukungan dari teman dan juga kepala sekolah untuk membantu saya menjaga komitmen yang telah saya buat tadi Bu. Oke ya Bu, berarti dari Bu Intan sendiri, kemudian teman sejawat dan kepala sekolah ya Bu. Oke baik Bu Intan, kita sudah sampai di versi terakhir. Kira-kira apa yang sudah Bu Intan dapatkan pada sesi pembicaraan kita pada hari ini? Alhamdulillah dari kegiatan sesi sharing kita hari ini, dari yang awalnya saya seperti kayak punya beban, terus sekarang sudah mulai terasa berkurang. Kemudian saya juga sudah menemukan solusi atas permasalahan tadi ya terkait kurang fokus dalam mengajar. Saya sudah menemukan strategi supaya saya bisa kembali bersemangat dan fokus ke dalam mengajar. Seperti itu. Oke Bu Intan, kalau begitu bisa saya simpulkan ya Bu Intan dari pertemuan kita kali ini. Tadi Bu Intan mempunyai masalah dengan kefokusan Bu Intan dalam melaksanakan tugas dan mendapatkan tugas tambahan ya Bu Intan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menemukan solusi yang berasal dari Bu Intan sendiri dan berasal dari kolaborasi teman sejawat tadi, dan juga memanage waktu dan membuat jadwal. Kemudian luar biasa sekali tentang pertemuan kita pada hari ini. Kalau begitu kita bisa bertemu untuk minggu depan lagi ya Bu Intan. Saya ingin segera melihat hasil bagaimana tentang aksi yang dilakukan Bu Intan. Tetap semangat dalam mengajar Bu Intan dan mengerjakan tugas tambahan. Terima kasih Bu Intan. Sama-sama Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ini ya, tadi Bu ini sudah melaksanakan QC bersama dengan Bu Intan sebagai kuncinya ya. Sebagai observer nanti saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu ini ya. Jadi dalam coaching yang sudah Ibu lakukan terhadap Bu Intan nanti, apa saja yang sudah Ibu lakukan ya, terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu ini inginkan tadi. Terima kasih Bu Sundari. Indikator yang ingin saya capai atau indikator yang nampak pada pengembangan praktek coaching tadi yaitu saya kan ingin menjadi pendengar aktif ya Bu. Saya telah mendengar dengan baik Bu Intan sebagai coaching, mendapatkan solusi dan permasalahan tadi dari Bu Intan sendiri ya. Kemudian rencana yang dilakukan Bu Intan tadi, Bu Intan berasal dari Bu Intan sendiri, mulai dari memanage waktu, mengatur jadwal, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga dengan kepala sekolah begitu ya Bu Intan. Dan seperti itu rencana yang akan dilakukan Bu Intan tadi Bu Sur. Oke, bagus Bu ini ya. Saya sebagai observer tentunya tadi membuat catatan-catatan ya Bu. Jadi saya ingin menyampaikan catatan saya selama proses coaching Bu ini dengan Bu Intan tadi gitu ya. Hasil pengamatan saya tadi percakapan yang Bu Rini dan Bu Intan praktekkan tadi sudah sesuai dengan alur kita, ya. Bu Rini sudah hadir secara penuh, mendengarkan aktif dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkualitas sehingga mampu menggali potensi dari uji sendiri sehingga bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Maka ya Bu, prosesnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yaitu pemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya Bu ini ya, setelah proses coaching ini, apa
kita laksanakan ini, Bu? Oke, baik Bu Sur. Saya ingin mengembangkan dalam pemberian pertanyaan berbobot ya Bu. Saya ingin mengembangkan hal itu karena ini nanti sangat bermanfaat juga untuk coaching, untuk menggali permasalahan atau yang akan disampaikan kepada coach nantinya. Oke, baik Bu ya, tentunya nanti kita membutuhkan latihan-latihan yang lebih dalam lagi sehingga keterampilan kita semakin meningkat dalam melaksanakan proses coaching. Oke. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi, mungkin ya. Betul. Demikian observasi dalam praktek